Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan kita belajar mengajar kita. Dan adapun pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab 1, bagian terakhir ya dari bab 1, yaitu wawasan tambahan dari materi yang sudah Bapak sampaikan tentang ada mat lazim ya, mat lazim mukhaffaf, kilmi dan harfi, kemudian mat lazim musaqqal harfi dan kilmi. Dan pada kesempatan ini kita akan menambah wawasan kita atau wawasan tambahan mengenai ilmu tajwid yang sudah kita pelajari. Apa sih keutamaan mempelajari Al-Quran ya, atau mempelajari tajwid ya? Mempelajari Al-Quran ya, jelas kalau mempelajari Al-Quran kita juga mempelajari tajwid. Disebutkan kita mempelajari Al-Quran ini yang pertama disebut-sebut sebagai sebaik-baik orang. Jadi kalau kita mau dikatakan sebaik-baik orang oleh Allah, maka kita harus mengutamakan mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, apalagi sampai menghafal Al-Quran, maka kita sebut dengan sebaik-baik orang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda ya, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran sehingga disebut sebagai sebaik-baik orang, yaitu dari hadis dari Utsman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda ya, Rasulullah SAW bersabda, khairukum, sebaik-baik kalian, man adalah orang ta'allama Al-Quran, yang belajar Al-Quran, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baik orang yaitu yang belajar Al-Quran. Kalian sudah belajar Al-Quran atau belum? Tentu sudah ya, sampai kelas 3 MTS ya. Kalau sampai tidak bisa membaca Al-Quran, ini bisa dibilang sungguh terlalu ya. Jangan sampai kalian keluar dari MTS tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi kita kembali keutamaan mempelajari Al-Quran. Yang pertama disebut sebagai sebaik-baik orang. Jadi dalam hadis ini menjelaskan bahwa sebaik-baik orang adalah orang belajar Al-Quran. Kemudian setelah dia belajar Al-Quran dia pahami Al-Quran, setelah itu dia mengajarkan Al-Quran sebagai guru yang mengajarkan Al-Quran. Itu disebut orang apa? Sebaik-baik orang. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Hadis yang menjelaskan tentang keutamaan belajar Al-Quran disebut sebagai sebaik-baik orang, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, keutamaan orang belajar Al-Quran yaitu dia bersama para malaikat yang mulia ya. Kemudian yang ketiga, keutamaannya tetap mendapat dua pahala bagi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Dia sudah belajar Al-Quran ya, tapi ketika membaca Al-Quran dia terbata-bata membacanya ya. Jadi dia tetap mendapatkan pahala, itu 2 pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa 'alaihi syakun lahu ajrani. Rawahul Muslim an Aisyah.
Aisyah ya. Artinya orang-orang yang pandai membaca Al-Quran fasih ya, sesuai dengan tajwidnya, dia bersama para malaikat yang mulia dan patuh. Jadi kalau orang yang mahir fasih membaca Al-Quran itu ada kehidupannya seperti orang kehidupannya adalah senantiasa bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan berat melafalkan huruf-huruf yang dibacanya itu, maka ia mendapatkan 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran. Pertama yaitu yang pertama disebut sebagai orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua bersama para malaikat yang mulia. Kemudian yang ketiga mendapat 2 pahala bagi orang yang terbata-bata membaca Al-Quran. Kemudian selanjutnya, siapakah pencetus atau perintis ilmu tajwid? Tentunya ya, dari segi praktik perintis ilmu tajwid adalah Rasulullah SAW sendiri ya, dengan cara talaki dan musyafahah ya, melihat gerakan bibir dari Jibril alaihissalam. Rasulullah tidak bisa baca tulis Al-Quran, tidak bisa baca tulis Arab, itu tidak bisa ya. Jadi pada zaman beliau itu tidak bisa menulis menulis Arab ya. Padahal banyak orang-orang pintar sampai bisa membuat puisi yang luar biasa. Sehingga Rasulullah disebut sebagai orang ami, itu buta aksara. Sehingga pada saat turun wahyu, Jibril memeluk Rasulullah sampai kuat untuk sambil memerintahkan membaca. Rasulullah tidak bisa membaca. Ma ana biqari. Dalam Al-Quran surah Iqra-nya, Iqra, bacalah hai Muhammad. Apa jawaban Rasulullah? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Maka malaikat Jibril mengajarkan cara membaca Al-Quran. Lalu Rasulullah melihat gerakan bibir dari Jibril alaihissalam. Kemudian para sahabat langsung dari Rasulullah ya, para sahabat mendengarkan langsung bacaan Al-Quran yang dilantunkan atau yang dibacakan oleh Rasulullah, lalu mengajarkannya kepada para tabi'in. Para tabi'in ini adalah tabi'in ini adalah orang-orang muslim yang hidup pada zaman sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah ya. Ini para tabi'in. Kemudian para tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in atau generasi seterusnya. Tabi'ut tabi'in ini adalah orang yang hidup pada masa tabi'in ya, pada masa tabi'in. Demikian ya perjalanan dari Al-Quran. Jadi pencetus atau perintis daripada ilmu tajwid yang pertama adalah Rasulullah SAW, karena Rasulullah menerima langsung dari malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, kemudian sahabat mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, dan tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada generasi setelahnya sampai bentuk bacaan yang kita baca sekarang. Kemudian ulama yang meneruskan pelajaran ilmu tajwid ini siapa aja? Yang pertama ada namanya Abu Aswad Ad-Duwali ya. Abu Aswad Ad-Duwali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini adalah orang, ini Abu Aswad satu, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, 2 orangnya adalah penemu titik dan tanda ya, penemu titik dan tanda baca. Titik tak kan dulu
titik ada 2 ta ya, titik ada 2 ta ada 2 titiknya, kemudian sa ada 3 titiknya, sya juga ada titik. Nah, titik ini ditemukan oleh Abu Aswad ini. Kemudian baris atas, baris bawah, baris ke atas dan lain sebagainya itu yang pertama kali menemukan itu Abu Aswad Ad-Duali dan Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kemudian siapa yang pertama kali membukukan dari ilmu tajwid ini? Yang pertama yaitu Imam Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Khakan ya Al-Baghdadi. Ini wafat pada tahun 325 Hijriah. Kemudian yang kedua Al-Manzumah Al-Khaqaniyah, ulama yang pertama kali membukukan ilmu tajwid. Jadi ada 2 orang ya, 2 orang ulama yang pertama kali membukukan ilmu tajwid, yaitu Imam Abu Muzahim dan Al-Manzumah Al-Khaqaniyah. Ini ulama yang pertama kali membukukan. Kemudian yang ketiga ulama yang membukukan lagi yaitu ada Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi ya, wafat 437 Hijriah. Ini nama buku beliau yaitu Ar-Ri'ayah ya, Ar-Ri'ayah. Ini nama buku Imam Makki bin Abi Thalib Al-Qaisi, wafat 437. Ya, demikian ya tambahan wawasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Untuk selanjutnya minggu depan insyaallah kita akan ulang harian untuk bab 1. Jadi silahkan diulang-ulang lagi, ditonton lagi video-video yang sudah Bapak sampaikan atau tayangkan melalui kanal YouTube ya, agar mempermudah di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan nantinya yang Bapak akan sampaikan melalui Google Form insyaallah minggu yang akan datang. Sekali lagi sekian dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat, menjadi tambahan ilmu kita pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Bapak akhiri wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.